Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, kali ini kita akan belajar memasak. Oh, enggak ya. Kali ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Ini merupakan matematika di kelas 10. Nah, ini merupakan lanjutannya ya, atau pengayaannya di materi tentang fungsi komposisi yang sudah saya buat sejak dulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menentukan fungsi lainnya jika fungsi komposisinya diketahui. Jadi kita tidak menentukan fungsi komposisi untuk soal ini, tapi kita mencari fungsi yang lain jika diketahui fungsi komposisinya. Nah, ada dua bagian ya. Yang pertama ini fokusnya adalah kita akan mencari fungsi lain yang itu adalah di sebelah kanan. Maksudnya Pak, jadi misalkan ya, misalkan di sini ada soal f bundaran gx ya, bla bla bla. F-nya diketahui, tapi G-nya ini ditanyakan. Nah, ini artinya yang sebelah kanan. Atau misalkan ada fungsi G bundaran F ya, kemudian ini diketahui, kemudian G-nya diketahui, tapi F-nya ditanyakan. Ini yang saya maksud dengan fungsi yang sebelah kanan. Adapun untuk bagian yang kedua, insya Allah akan saya lanjutkan, itu akan mencari fungsi yang sebelah kiri, karena ini merupakan beberapa pertanyaan yang masuk di chat ya. Oke, langsung saja soal nomor 1. Jika fx sama dengan 2x min 1 dan f bundaran gx sama dengan 2x plus 3, nah, maka gx sama dengan, jadi yang pertama kita proses ini dulu. Ya, walaupun yang diketahui ini ya, tapi yang kita proses adalah f bundaran g dulu. F bundaran g ini kita ada definisinya ya. Jadi yang pertama diketahui dulu ya, f bundaran g adalah 2x plus 3. Kemudian kita tahu bahwa f bundaran gx itu sama aja dengan gx nya kita masukkan ke dalam f. Gx, makanya ini saya kasih warna berbeda ya, putih. Gx nya kita masukkan ke dalam f. Terus yang di ruas kanan kita turunkan saja sama ya. Kemudian artinya gx ini kita akan masukkan ke dalam fungsi fx. Fungsi f-nya apa? Fungsi f-nya kan 2x min 1. Berarti x-nya ini kita ganti dengan apa? Dengan gx. Berarti menjadi 2 kali gx min 1. Nah, seperti ini. Kan awalnya kan 2x min 1 kan? Karena g-nya dimasukkan, berarti x itu jadi gx. Oh, maksudnya x yang ada di sini ya, 2x min 1 itu menjadi gx. Nah, jadi seperti itu. Memang kelihatannya sulit, tapi sebetulnya gampang kok. Hanya yang tampak sulit itu karena banyak kurungnya, banyak g, banyak variabelnya ya, banyak huruf ya. Nah, setelah ini kita akan pindah min 1 pindah ke kanan, maka akan menjadi plus 1 kan ya. Berarti berapa? 3 tambah 1 4 kan, ini 0. Kemudian di sini ada angka 2, maka kita akan jadikan bagi. Nah, untuk membagi ini nggak boleh salah satu dibagi, tapi harus dua-duanya. Dua-duanya dibagi sehingga tersisa apa? X plus 2. Sehingga jawabannya adalah E ya. Nah, jadi seperti itu. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya nomor 2. Jadi sama nomor 2 ini yang ditanya adalah yang sebelah kanan, yang G-nya. Kalau yang ditanya sebelah kiri ini agak sedikit berbeda ya, akan kita bahas di bagian yang kedua. Fx sama dengan 2x min 3 dan f bundaran gx sama dengan 8x min 7, maka gx sama dengan, yang pertama kita tulis yang diketahui dulu ini, kemudian kita definisikan f bundaran g itu artinya adalah g masuk ke f. Berarti di sini x yang ada di sini ini kita akan gantikan dengan gx. Ya, ini akan menjadi gx karena ini kan x-nya masuk. Kalau ini saya ganti gx, ya jadinya gx. Kalau jadi a, ya jadinya 2a min 3. Kalau ini fb, ya jadinya 2b min 3. Begitu ya. Karena ini fgx, maka menjadi 2 kali gx min 3. Nah, seperti ini. Kemudian min 3-nya pindah ke kanan ya, menjadi plus 3 ya. Ini kan harusnya aslinya kan plus 3, min 3 plus 3, 0. Ini plus 3. Nah, ini min 7 tambah 3 berapa? Min 4 kan. Kemudian ada angka 2 ya, maka bisa membagi dua-duanya. Gak boleh salah satu ya, harus dua-duanya. Bagaimana kalau yang bisa dibagi hanya salah satu Pak? Ya gak apa-apa, berarti tetap biarkan bentuknya pecahan aja. 4 ini 2 ya.
Oke, Gx sama dengan 4x min 2. Sehingga jawabannya mana? A ya. Oke, seperti itu ya. Jadi di part yang pertama ini kita fokus membahas tentang mencari fungsi yang lain di mana fungsi itu adalah yang sebelah kanan. Ada 5 soal ya yang tentunya beda-beda. Diketahui ya ini sudah mulai bentuknya kuadrat ya. Kalau bentuk kuadrat seperti ini ya, kita itu harus paham, harus hafal tentang pemfaktoran, terutama bentuk kuadrat ya. Terutama bentuk yang seperti ini ya, mungkin sudah pernah dengar A plus B pangkat 2 sama A min B pangkat 2, karena ini seringkali digunakan ya. A plus B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Kalau A min B pangkat 2 itu A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Sama ya, tapi hanya bedanya plus ini min. Begitu. Oke, next berikutnya kita tulis yang diketahui ini dulu. F bundaran G ya. Dari tadi kita F bundaran G ya. Kapan G bundaran F-nya? Nanti ya di nomor 4. Oke, ini kita masukkan ke F ya. Kemudian kita peroleh seperti ini. Kemudian Gx ini kita masukkan. Artinya X yang ada di sini kita ganti dengan Gx ya. Karena kenapa? Karena ini kita ganti dengan X. Makanya ini juga diganti dengan Gx. Ya kan? Loh. Sehingga kita peroleh Gx kuadrat plus 5. 5-nya pindah jadi min kan, jadi min 5. Nah, seperti ini. 6 kurang 5 berapa? 1 kan. Nah, kok nggak ada jawabannya Pak? Nah, ini kan ada pangkat 2-nya. Terus ingat, ini E kuadrat min 2x plus 1, ini merupakan bentuk kuadrat sempurna. Ya, dari mana? Oke, ini adalah bentuk dari x min 1 pangkat 2. Kok bisa? Ya, coba lihat ini. Ya, ini sama aja dengan x kuadrat ya. Min 2 kali E kali 1 min 2x plus B kuadrat plus 1 kuadrat ya plus 1. Loh, sama dengan, oh bukan yang ini, yang bawah ya. Nah, yang bawah ini. Berarti ini jadinya adalah x min 1 pangkat 2. Sehingga ini kita coret 2-nya kuadratnya, tinggal apa? X min 1. Oke. Nah, jadinya seperti ini. X min 1. Jadi itu kita harus menguasai bentuk kuadrat sempurna ya. Jadi ada A min B pangkat 2 sama A plus B pangkat 2. Karena ini seringkali digunakan di model-model soal yang melibatkan aljabar atau trigonometri. Oke, next berikutnya nomor 4. Ini ada akarnya nih, tapi masih sama. Ini kita mencari yang kanan. Loh Pak, ini kok G beneran F, tadi F beneran G. Oke, nggak masalah. Ini yang diketahui G-nya kan. G-nya diketahui, tapi F-nya ini yang ditanyakan, artinya yang sebelah kanan yang ditanyakan. Nggak masalah ya. Oke, kita masukkan, artinya F-nya masuk ke G. Berarti G dalam kurung Fx. Kalau tadi kan Fgx, sekarang G Fx. Nah, kemudian ini akan kita masukkan ke sini. X yang ada di atas ini kita ganti dengan Fx. Nah, sehingga seperti ini. Akar Fx min 1 sama dengan 3 kali akar X plus 1. Nah, seperti ini kita harus menghilangkan akarnya ya. Untuk menghilangkan akar bagaimana caranya? Ya, kita kuadratkan kedua ruasnya. Ya, kedua ruas kiri maupun kanan ini kita kuadratkan. Jadinya apa? Oke, ini kuadrat ya. Ini kuadrat. Oh, ini kuadrat ini. Kuadrat besar. Akarnya hilang, terus ingat ini jadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 kali X plus 1. Jadinya ini 9, karena 3 pangkat 2. Ini akarnya hilang karena dia dikuadratkan. Oke, ini kita kali sehingga diperoleh 9x plus 9. Terus min 1-nya pindah akan menjadi plus ya. Plus 1, berarti 9x plus 10. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, gampang ya. Kita lanjutkan lagi di soal nomor terakhir, nomor 5. Semakin berbeda soalnya ya. Oke, diketahui Gx sama dengan x kuadrat min 4 dan G bundaran Fx sama dengan x pangkat 4 min 4x kuadrat. Maka Fx sama dengan, ya ini ditanyakan yang sebelah kanan ya. Karena fokus kita di sebelah kanan.
Nanti kalau di soal ya kalian harus mencermati ini hidayahnya kiri atau kanan gitu. Oke, G diketahui. Kita tulis yang diketahui G beneran F, kemudian G ya, Fx. Fx-nya masuk ke G. Berarti apa? Berarti ini seret. Nah, X yang ada di sini kita ganti dengan Fx. Nah, seperti ini. Ini kan sebetulnya kan X kuadrat min 4. Karena ini GFX, maka X-nya kita ganti dengan Fx. Oke, selanjutnya kita pindah min 4 menjadi plus 4 kan ya. Nah, bagaimana Pak selanjutnya? Nah, ini tadi makanya pentingnya bagi kita menghafalkan A plus B pangkat 2 dengan A min B pangkat 2. Oke, ini sebetulnya bentuk yang mana nih kira-kira? Kita lihat aja ini. Belakangnya ini kan 4 ya. 4 kan sama aja dengan 2 pangkat 2. Ini kan sama aja dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Lupa ini kok X pangkat 4, nggak apa-apa. Ini kan X pangkat 2, nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan saya punya ini adalah X min 2 kuadrat, maka akan menjadi X kuadrat min apa ini? 2 kali 2 berapa? 4 ya. Kan 2AB. 4X. Plus B kuadrat. B-nya 2 kan? Berarti plus 2 kuadrat 4. Sama kan? Enggak sama sih, hampir mirip aja. Ini ada pangkat 4, ini 2, ini pangkat 2, ini pangkat 1. Tapi kalau misalkan di sini soalnya kayak gini. Nah, maka akan menjadi X pangkat 4 min 4X pangkat 2 plus 4. Oh, sama ya. Kalau seperti ini kan udah sama. Jadi makanya wajib ya bagi kalian untuk menghafal ini. Ini tadi A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat. Oke, jadi seperti ini. Coret-coret kuadratnya, maka diperoleh Fx sama dengan X kuadrat plus 2. Oke, seperti itu. Silakan dicermati, silakan dipelajari. Ya, untuk pertemuan berikutnya insya Allah kalau ada kesempatan akan saya lanjutkan bagaimana kalau kita mencari fungsi yang sebelah kiri. Ini kan yang kanan. Ya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Sampai jumpa.